Shalom, selamat sore buat rekan-rekan pemuda semuanya. Dalam kesempatan kali ini kita patut bersyukur karena kita masih diberi kesempatan untuk beribadah pemuda walaupun kita sekarang beribadah secara online, tapi sukacita dalam diri kita tidak akan pernah hilang ya. Dalam suasana sukacita ini mari kita bangkit berdiri dan kita bernyanyi Mars Gerakan Pemuda. Masih dalam keadaan berdiri, kita menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih-Nya bersatu atas kita. Kita memuji dari Gita Bakti nomor 5, bait yang pertama dan yang ketiga. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih-Mu dan penyertaan-Mu kepada kami. Berkati ibadah pemuda hari ini dari awal hingga akhir. Biarlah ibadah ini bisa menjadi berkat bagi setiap kami. Walaupun kami masih beribadah secara online Bapa, tapi kami tahu dan kami percaya bahwa Engkau hadir pada setiap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Kita masuk dalam pembacaan Mazmur, terambil dari Mazmur 119 ayat 1 sampai 8. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalannya yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamati segala perintah-Mu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu, janganlah tinggalkan aku sama sekali. Dipersilahkan duduk dan kita menyanyi dari Kidung Jemaat 51 bait yang pertama dan yang kedua.
Alkitab membimbingku pada juru selamatku dan membuatku sadar bila aku tak benar. Rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, kita akan menyimak dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan melalui ibadah ini. Sebelumnya mari kita akan satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kembali kami hadir dalam sukacita bersama dengan Tuhan Yesus yang senantiasa mencurahkan segala karya kasih dan kebaikan dalam kehidupan kami. Tuhan yang senantiasa setia mengiringi langkah kehidupan kami. Dan karena itulah hanya nama Tuhan yang senantiasa kami puji dan kami muliakan. Saat ini ya Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Kiranya di dalam kebenaran firman Tuhan, kehidupan kami sebagai generasi muda, biar kiranya kami terus dibangun untuk melakukan hal-hal yang besar bagi kemuliaan nama Tuhan. Biar kiranya Roh Kudus Tuhan menuntun kami untuk senantiasa tidak hanya memahami akan firman Tuhan ini, tapi juga melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Inilah doa yang ingin kami naikkan kepadamu ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur senantiasa. Amin. Rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dalam kesempatan ini akan dibacakan dari Injil Matius pasal 13 ayat 44 sampai 46. Injil Matius pasal 13 ayat 44 sampai 46. Yang mengatakan, hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dipersilakan duduk kembali. Rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, pekan ini adalah sebuah saat yang membahagiakan bagi kita yang berhimpun dalam persekutuan Pelkat Gerakan Pemuda GPIB. Karena pada tanggal 15 Juli yang lalu kita boleh merayakan ulang tahun yang ke-71 dari Pelkat Gerakan Pemuda GPIB. Dan di dalam kesempatan kita menghayati ulang tahun yang ke-71 tahun ini, ada sebuah harapan bahwa Gerakan Pemuda GPIB akan senantiasa hadir untuk menjadi motor penggerak
di dalam kehidupan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian yang dihadirkan melalui wadah GPIB. Kita dihadirkan oleh Tuhan untuk menjadi berkat yang luar biasa, baik di tengah kehidupan persekutuan jemaat maupun juga di tengah kehidupan keluarga, bahkan juga di tengah kehidupan bersama dengan sesama dalam kehidupan bangsa dan negara ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang berbicara tentang perumpamaan yang diangkat oleh Tuhan Yesus tentang dua hal sebetulnya. Yang pertama adalah tentang harta yang terpendam, lalu kemudian yang kedua adalah tentang mutiara yang berharga. Dua perumpamaan ini sebetulnya memiliki kesamaan, ya, kesamaan pola dalam proses mengungkapkannya. Polanya adalah bahwa ada orang yang ingin mendapatkan sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat ia inginkan di dalam kehidupannya. Dalam perumpamaan pertama dikatakan bahwa ada orang yang menemukan harta yang terpendam, tetapi itu terletak bukan di dalam tanah miliknya. Dikatakan di situ, ia lalu kemudian berusaha, ya, karena ia mungkin tidak memiliki uang yang cukup, lalu dikatakan ia rela untuk kemudian menjual seluruh miliknya agar supaya ia bisa dapat membeli, ya, ladang di mana harta terpendam itu berada. Lalu dalam perumpamaan yang kedua kita lihat bagaimana ada seorang pedagang yang tengah mencari mutiara yang indah. Setelah keliling-keliling ternyata kemudian ia temukan, ya, ada satu mutiara yang sangat indah, yang sangat berharga. Dan dikatakan bahwa harganya ternyata sangat mahal. Tetapi kita lihat di sini bagaimana pedagang itu berusaha. Dia kemudian pergi menjual seluruh miliknya agar supaya ia kemudian dapat membeli mutiara itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus berbicara tentang hal yang paling berharga di dalam kehidupan kita manusia. Gambaran perumpamaan ini memakai apa yang biasanya kita maknai dalam kehidupan duniawi. Makanya lalu kemudian dipakai tentang harta yang terpendam, lalu kemudian dipakai tentang mutiara yang berharga. Tetapi sebetulnya bukanlah bermaksud untuk mengatakan bahwa harta duniawi itu yang paling berharga dalam kehidupan kita manusia. Justru Tuhan Yesus ingin mengatakan kepada kita bahwa hal kerajaan sorga itu jauh lebih besar, melampaui segala sesuatu yang terbesar menurut ukuran kita manusia. Melampaui segala ukuran harta duniawi yang menurut kita paling berharga. Semangatnya sama, bahwa ketika seseorang menginginkan sesuatu yang paling berharga, maka ia rela untuk melakukan apapun agar supaya ia dapat memilikinya. Jadi dengan kata lain sebetulnya melalui perumpamaan ini Tuhan Yesus ingin menyampaikan sindiran kepada kita sebagai manusia. Kalau engkau saja terhadap barang duniawi, ya, rela untuk melakukan apapun untuk mendapatkannya, maka lalu bagaimana dengan kehidupan di dalam kerajaan sorga? Tidakkah itu yang jauh lebih berharga dalam kehidupan kita, yang seharusnya kita jauh lebih, ya, bergairah untuk kemudian berusaha memilikinya? Tapi yang kita lihat dalam kehidupan, ya, realitasnya adalah justru sebaliknya. Ketika kerajaan sorga itu dibandingkan dengan apa yang ada secara duniawi, ternyata kita manusia jauh lebih condong untuk berusaha memiliki apa yang ada dalam duniawi itu. Sehingga kita kemudian mengesampingkan apa yang ada di dalam kerajaan sorga itu. Kehidupan iman kita tidak jauh lebih penting daripada harta duniawi.
kehidupan persekutuan kita dengan Tuhan tidak lebih penting daripada keinginan kita untuk dapat hidup senang. Nah, ini yang lalu kemudian saudara-saudara kita diajak melalui firman Tuhan ini. Tuhan tidak bermaksud untuk melarang kita, ya kalau begitu mulai besok gak usah lagi cari uang, ya, tidak usah lagi hidup dalam kesenangan. Bukan itu maksudnya. Tidak perlu lagi makan dan minum, ya. Tidak perlu lagi berpikir tentang kesehatan dan lain-lain. Bukan seperti itu. Tetapi yang ingin disampaikan oleh Tuhan Yesus adalah kita harus senantiasa mengutamakan Tuhan di dalam seluruh langkah kehidupan kita. Karena apa yang ada di dalam ukuran duniawi itu sejatinya adalah bisa dihadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi tanpa kita kemudian saudara-saudara ya memiliki keinginan yang sangat besar sehingga lalu kemudian lupa sama Tuhan, tapi sesungguhnya Tuhan bisa menghadirkannya dalam kehidupan kita apapun yang kita butuhkan. Karena itulah Tuhan Yesus berkata kepada kita, carilah dahulu kerajaan Allah ya, dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Ya. Artinya bahwa kita tetap akan senantiasa hadir dalam setiap pekerjaan aktivitas kita di tengah dunia ini. Ya. Bukan berarti lalu kemudian kita berhenti bekerja, tidak. Tapi kita tetap harus berusaha. Tetapi di dalam setiap usaha yang kita lakukan itu, yakinlah bahwa Tuhan akan memberkati kita. Jadi karena itu kalau kita ditanya, apakah harta yang paling berharga dalam kehidupan kita pada saat ini? Harta yang paling berharga adalah ketika kita tetap hidup dalam iman bersama dengan Kristus. Hidup dalam kesadaran bahwa Kristus yang akan memperlengkapi dan yang senantiasa menyediakan apa yang kita butuhkan. Dan karena itu kehidupan kita adalah senantiasa kita berusaha dan juga kita berdoa. Kita tetap mengimani segala sesuatu bahwa karya Kristus akan senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Karya Kristus yang akan juga memperlengkapi kita sehingga kita mampu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, kiranya kita digerakkan oleh firman Tuhan ini untuk menjadi pemuda-pemuda yang senantiasa melakukan hal-hal yang besar bagi Tuhan. Tidak mudah memang kita hidup sebagai pemuda-pemuda Kristen di tengah-tengah dunia pada saat ini. Ya, lingkungan kita seringkali mungkin memiliki pandangan yang berbeda ketika kita berusaha untuk melakukan kebaikan. Lingkungan mungkin berpandangan berbeda ketika kita berusaha untuk hidup setia dengan Tuhan. Tetapi yakinlah bahwa ketika kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, kita tahu yang berharga itu adalah ketika Kristus hadir dalam kehidupan kita. Ketika Kristus hadir dalam kehidupan kita, maka segala sesuatu akan dinyatakan melalui kita. Kita harus menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan pada saat ini. Mari rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, kita bangun kehidupan kita agar supaya kita makin diperlengkapi, kita makin bertekun dalam setiap persekutuan bersama dengan Tuhan, kita tekun dalam setiap doa, dan kita tekun di dalam setiap saat membaca firman Tuhan. Yakinlah ketika Kristus ada, semua akan dimudahkan. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kehidupan kita semua. Amin. Rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, kita akan merespons akan firman Tuhan ini dari Kitab Bakti 284 bait pertama dan ketiga. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkatmu memancarkan
Yesus mengutus Engkau. Pakailah aku, jangan berkatmu memancarkan cahayamu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau pandang. Mari rekan-rekan muda, kita akan masuk di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk persekutuan yang indah yang boleh Tuhan nyatakan bersama-sama dengan kami di kesempatan sore hari ini. Kami rekan-rekan muda yang berhimpun di rumah kami masing-masing, yang boleh menaikkan ungkapan syukur dan sukacita bersama dengan Tuhan yang senantiasa memberikan bagi kami segala perkara yang indah, segala hal-hal yang besar di tengah-tengah kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Saat ini Tuhan, kami juga menyerahkan kehidupan kami. Biar kiranya kami sebagai anak-anak muda, kami terus dibangun untuk senantiasa hadir dalam sebuah persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Bila kiranya kami boleh menempatkan hal kerajaan sorga itu sebagai yang utama di dalam kehidupan kami, sehingga kami senantiasa bertekun dalam setiap persekutuan kami dengan Tuhan, yang boleh kami nyatakan melalui saat berdoa, memuji nama Tuhan, dan juga saat kami merenungkan akan firman Tuhan. Ya Tuhan, mampukan kami juga untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu di tengah-tengah kehidupan di mana kami berada. Secara khusus juga kami bersyukur karena Tuhan juga boleh memberikan kasih penyertaan yang luar biasa selama 71 tahun perjalanan pelayanan Pelkat Gerakan Pemuda GPIB. Ya Tuhan, biarlah kiranya persekutuan yang dibangun ini betul-betul dapat menjadi berkat bagi kehidupan persekutuan pelayanan kesaksian di tengah kehidupan Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Mampukan kami untuk senantiasa menjadi berkat yang luar biasa di dalam menopang kehidupan pelayanan di mana jemaat kami berada. Kami serahkan juga ya Tuhan setiap program-program pelayanan yang kami ingin lakukan di sepanjang program di tahun yang baru ini. Biar kiranya Tuhan juga senantiasa menyertai, sehingga program-program kerja yang kami lakukan itu boleh menjadi sesuatu yang mendatangkan berkat bagi kehidupan persekutuan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, biar kiranya senantiasa kami juga terus diberkati oleh Tuhan dalam setiap aktivitas kehidupan kami sehari-hari. Baik kami yang ada di bangku sekolah, perkuliahan, ataupun kami yang juga saat ini sudah bekerja. Kami juga tidak lupa mendoakan rekan-rekan kami yang saat ini masih mengalami pergumulan dalam kehidupan mereka. Mereka yang saat ini tengah mengalami sakit, ataupun yang saat ini tengah mendampingi orang tua atau anggota keluarga yang tengah mengalami kelemahan tubuh. Kami juga berdoa untuk mereka yang tengah mengalami pergumulan di dalam proses untuk mencari pekerjaan. Biar kiranya ya Tuhan, Engkau juga senantiasa menyertai dan memberi kekuatan setiap pergumulan. Biar kiranya kami boleh bawa dalam setiap doa dalam iman bersama dengan Tuhan.
Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan bagi kami kuasa yang besar, jalan keluar yang terbaik, sehingga kami dapat keluar dari masalah yang kami alami. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan bagi kehidupan orang tua kami. Biar akhirnya Tuhan juga memberkati mereka, sehingga mereka juga tetap ada di dalam kasih Tuhan, dan Tuhan boleh memakai mereka untuk menjadi saluran berkat di dalam upaya untuk menuntun dan membimbing kami di dalam mengasihi Tuhan. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan, khususnya juga di dalam persekutuan kami dalam minggu-minggu mendatang. Tuhan kiranya juga yang akan senantiasa memberkati, sehingga kami semua boleh hadir kembali dalam persekutuan, dalam kesempatan ibadah di minggu yang akan datang, dalam sukacita dan juga kebahagiaan yang besar karena kasih Tuhan menyertai kami. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan bagi kehidupan bangsa dan negara kami pada saat ini yang masih mengalami persoalan terkait dengan adanya pandemi COVID-19. Ya Tuhan, kami berdoa biarlah kiranya Tuhan menyertai kehidupan bangsa dan negara kami. Di tengah tingginya mereka yang positif COVID-19, bahkan juga tingginya angka kematian. Tapi kami juga bersyukur ya Tuhan, bahwa Tuhan juga memberikan angka kesembuhan yang sangat tinggi. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap upaya penanganan yang ada, kiranya Tuhan juga campur tangan. Bahkan juga kami mendoakan para pemimpin kami yang saat ini juga masih bekerja dengan keras dalam mengupayakan hal-hal yang terbaik untuk dapat mengatasi pandemi ini. Biar kiranya kasih Tuhan juga memberikan mereka kekuatan, sehingga di dalam tuntunan Tuhan mereka boleh mencarikan jalan-jalan keluar yang terbaik untuk mengatasi pandemi ini. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk proses vaksinasi yang juga masih berjalan. Tuhan kiranya juga senantiasa memberkati sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk mereka yang bekerja baik sebagai tenaga medis maupun juga para relawan. Tuhan kiranya juga senantiasa menyertai dan memberkati dalam setiap upaya dan kerja keras mereka yang luar biasa untuk menangani mereka yang tengah mengalami keadaan positif COVID-19. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan kehidupan bangsa dan negara kami hanya kepadamu. Biar kiranya pemulihan akan datang dalam kuasa Tuhan, sehingga bangsa kami tetap akan bangkit, dan kami semua boleh tetap mendapatkan berkat dan sukacita, walaupun kami hidup di tengah-tengah pandemi ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan setiap doa kami sebagai anak-anak Tuhan. Bila kiranya Tuhan menjawab seruan doa kami dari setiap pribadi yang boleh berhimpun dalam persekutuan pada saat ini. Kami serahkan semuanya itu ya Tuhan, hanya di dalam kuasa-Mu. Kami juga berdoa untuk kami yang boleh mengambil bagian dalam proses ibadah ini, baik kami sebagai pelayan firman, pelayan liturgos, maupun juga untuk pemandu pujian dan juga organis, dan juga untuk Bapak Martin T yang boleh mengambil bagian dalam proses perekaman. Tuhan kiranya juga yang memberkati kami semua, sehingga dalam sukacita kami tetap hadir dalam pelayanan untuk Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa kami. Kami serahkan semua doa kami ini hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dari Roma 11 ayat 36 yang menyatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita memuji dari Kidung Jemaat 433, bait yang pertama dan yang kedua. Aku suka membagi pada orang tak punya kartu, yang dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan tanganku, berita tahu apalah ku yang kanan. Mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan yang kita berikan ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Pada hari ini kami dapat bersama-sama beribadah bukan karena kuat dan hebat kami, namun semua karena kebaikan-Mu kepada kami. Ya Bapa, kami telah memberikan persembahan dan berkati persembahan ini agar bisa menjadi berkat bagi pelayanan gereja-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, hadirlah dalam persekutuan bersama dengan Tuhan senantiasa dan muliakanlah nama Tuhan dimanapun engkau berada. Kita akan memuji Tuhan, Gita Bakti 115, bait pertama dan kedua. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Berilah kami hati tulus melayani, menolong orang-orang berbeban berat. Berilah kami roh yang tabah yang setia, untuk nyatakan kasih bagi dunia. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Saudara-saudara, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai dalam kehidupan kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati dalam kehidupan kita semua.
Selamat bersuka cita.